saya minta maaf karena mereka antri. Ya pemerintah harus objektif dong. Kalau kami kurang bekerja maksimal untuk memastikan rakyat kita baik, ya saya harus minta maaf. Pemirsa, untuk membahasnya sudah hadir 6 narasumber di studio Metro TV. Di sebelah kiri saya ada Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI dari Partai Golkar, Bang Nurdin Halid. Selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berikutnya ada juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO, Kang Dede Prayudi. Kang Dede, apa kabar? Kabar baik. Selamat malam, sibuk ya? Mbak Sylvia. Selamat malam. Berikutnya juga ada pengamat kebijakan publik, Mas Agus Pambagio atau Mas Apam. Selamat malam, Mas Apam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Waalaikumsalam. Dan Mas Apam, di tulisan Anda langsung mengatakan bahwa untuk kasus gas LPG 3 kg ini komunikasi pemerintah amburadul. Di sebelah Mas Apam ada Kang Dede Prayudi nih dari PCO. Coba Mas Apam, amburadulnya di bagian mana? Begini, amburadulnya itu kan surat Dirjen Migas itu tanggal 20 Januari. Berlaku 1 Februari. Meskipun sudah tahun 2023 sudah ada peraturan bagaimana mekanisme petunjuk teknisnya. Nah, amburadul, kenapa saya amburadul? Karena tiba-tiba pertama sangat pendek, kedua ya nggak ada yang mengomongkan dari SDM. Karena humasnya yang lama yang saya kenal, baik itu sudah setahun tidak di situ, ada pindah ke Bandung. Tapi tidak ada siapa yang humasnya situ, nggak tahu. Nah, lalu saya bilang, lo kan ada PCO. PCO harus take over, ambil alih supaya menjelaskan. Karena orang Indonesia itu tidak bisa dijelaskan sekali 2 kali, harus terus. Dan jaraknya sangat pendek. Ini cara Pak Jokowi yang cepat itu jangan dipakai lagi gitu. Ya, nah jadi hal ini yang membuat saya bilang bahwa komunikasinya buruk. Kebijakannya sih oke. Karena kita mau menertibkan menggunakan NIK. Persis sama dengan BBM bersubsidi kan pakai My Pertamina, ini pakai MAP. Nah, jadi itu yang akan dipakai. Jadi ada sekian juta rumah tangga, kemudian nelayan, pedagang, dan sebagainya itu yang sudah terdaftar, tapi masih banyak yang belum. Nah, ini ditata, karena di pengecer itu banyak hengki-pengkinya. Ya kan? Kan dia dari atas, dari agen atau siapa, turun, kan kalau nggak pakai KTP bisa, saya punya 10 pengecer. Ya kan harga di pengecer sudah 22.000. Di Jakarta, HET-nya 16.500, kan lumayan untungnya. Nah, di sini yang harus ditetapkan oleh pemerintah. Itu saja. Jadi dari sosialisasinya itu pendek sekali waktunya, dari Dirjen Migas suratnya keluar 20 Januari, kemudian 1 Februari langsung diberlakukan dan langsung. Dan humasnya tidak ada resmi keluar dari. Injak remnya, memberhentikannya itu langsung begitu saja ya. Itu buruknya di situ. Oke, saya harus tanya dulu ke Bang Nurdin. Bang Nurdin memang kapasitasnya adalah Menteri ESDM. Tapi melihat seorang menteri dari Partai Abang, nih Partai Golkar, langsung berhadapan dengan warga menyampaikan unek-uneknya, bahkan seperti setengah memarahi Pak Menteri. Gimana itu Bang Nurdin? Itulah hebatnya Pak Bahlil. Ya. Dia seorang menteri, dia berani berhadapan dengan masyarakat dan tidak ada masalah. Beliau juga tujuannya baik ya, ingin menyampaikan apa kondisi yang terjadi, dan Pak Bahlil secara spontan mengatakan kalau kami pemerintah tidak maksimal rakyat, kami minta maaf. Ini seorang tokoh, seorang pemimpin yang patut kita contoh sebetulnya. Kemudian begini, kalau saya terima kasih dari Pak Mas Apam. Ya, saya setuju tuh bahwa ini sebenarnya faktor komunikasi dan sosialisasi, bukan pada substansi. Kebijakannya Pak Menteri sangat bagus sebetulnya. Ini dalam rangka mencapai 2 hal. Yang pertama, subsidi untuk LPG itu kan kurang lebih 80 triliun. Nah, ingin dipastikan bahwa subsidi ini tidak terjadi kebocoran yang jatuh kepada pihak yang tidak berhak. Yang kedua, agar uang negara ini, Pak Prabowo selalu mengatakan begini, kesejahteraan rakyat, jangan sampai ada korupsi. Itu yang diterjemahkan oleh Menteri agar supaya dana APBN ini, yang dimana APBN itu bersumber dari rakyat juga, untuk kembali ke rakyat, tapi pas diterima rakyat. Jadi sebetulnya adalah dalam rangka menciptakan efisiensi dan efektivitas, dan yang paling penting adalah subsidi tiba kepada penerima manfaat. Itu yang paling utama. Nah, oleh karena itu, maka kebijakan ini sebetulnya terletak kepada sosialisasi dan komunikasi. Pada oleh karena itu, ini sebenarnya batu sekarang dengan adanya keputusan Pak Presiden, bahwa pengecer kemudian diterjemahkan oleh Pak Menteri, bahwa ini pengecer sekarang tak bisa melakukan distribusi, melakukan penjualan, tapi menjadi subpangkalan. Itu dia, Bang Ini Nurdin. memangkas daripada satu channel daripada distribusi ini. Ini mereka menciptakan efisiensi dan efektivitas. Sedikit agar Bang Nurdin. penerima manfaat itu bisa betul-betul menerima subsidi ini. Ya, secara Bayangkan substansi saja, kita paham Bang harga Nurdin. harusnya diterima oleh secara masyarakat. Substansi tapi caranya yang banyak dibilang salah. Sehingga pada akhirnya Pak Presiden yang harus take over kesalahan itu. Nah, itulah kepekaan seorang presiden. Dan itu sangat bagus sebetulnya. Kemudian
menteri harus terjemahkan dan Pak Bahlil langsung turun ke lapangan. Itulah kepekaan seorang pemimpin yang tahu daripada kehendak rakyat. Nah, kemudian langsung direspon. Sekarang sudah nggak ada masalah itu. Nah, jadi substansinya nggak ada masalah, Mbak Selvi. Nah, sekarang bisa berjalan. Kemudian yang paling penting begini, negara bisa hadir mengontrol bahwa dana PBN itu betul-betul tiba kepada penerima manfaat. Nah, oleh karena itu maka harus dengan memangkas satu channel marketing ini, maka itu lebih efektif, lebih efisien. Akhirnya penerima manfaat itu betul-betul bisa menikmati subsidi yang bersumber dari PBN. Nanti kita akan bicara lebih jauh soal substansi ya, soal problem komunikasi ini. Mas Kang Dede di sini karena sudah berada di PCO, jadi ada anggapan begini, tidak ada komunikasi antara menteri dengan presiden, sampai Pak Sufmi Dasko yang mengatakan sendiri bahwa itu bukan kebijakannya presiden. Nah, kok bisa ada miss antara kebijakan yang dikeluarkan menteri dengan pengetahuan atau apa yang dipahami oleh presiden sampai akhirnya Pak Presiden Prabowo yang harus membantu menterinya untuk dalam tanda kutip mengklirkan masalah ini? Iya, jadi begini ya, kalau di dalam proses pembuatan kebijakan itu yang pertama-tama yang kita lihat itu adalah political will-nya dulu. Ya, political will-nya itu sudah tepat, sudah baik, sudah bagus, sesuai dengan visi misi presiden. Lalu kita turun ke aspek teknokratik. Disinilah substansi yang tadi dibicarakan oleh Pak Nurdin, ya. Nah, setelah substansi baru kita berbicara kepada implementasi. Nah, kalau kita berbicara implementasi tentu saja ini bukan lagi dapat dikatakan ranahnya seorang presiden untuk pembuatan kebijakan dalam artian kan ada yang namanya permen, kan ada yang namanya lain-lain lah. Kurang lebih seperti itu ya. Tapi begini, satu hal yang pasti, tadi saya sepakat dengan Pak Nurdin ya, bahwa secara substansi ini sudah baik. Secara substansi sudah baik. Jadi ada dua hal yang dilindungi dalam kebijakan ini. Jadi yang pertama ingin melindungi uang pajak rakyat. Ya, jadi uang pajak rakyat yang dialokasikan untuk subsidi. Ini betul-betul dimanfaatkan oleh mereka-mereka yang berhak. Karena yang namanya subsidi ini bukan rights based atau berbasis hak, tapi needs based berbasis kebutuhan. Lalu yang kedua adalah untuk melindungi rakyat yang berhak itu sendiri. Pertama dari markup yang berlebihan, yang kedua dari pengurangan kualitas barang yang dibeli akibat dioplos, kurang lebih seperti itu ya. Nah, kemudian memang di dalam implementasinya ini dia nih, yang kemudian membuat ricuh, yang kemudian presiden turun tangan untuk kemudian begini. Presiden selalu menginstruksikan bahwa niat baik ketika dia turun menjadi kebijakan, ini jangan sampai justru eksesnya ini menyengsarakan rakyat. Jadi secara kebijakan Presiden setuju ya, tidak ada masalah di situ? Secara substansi kebijakan Presiden setuju. Presiden kebijakannya sudah dikomunikasikan? Iya, kebijakannya itu didukung oleh Presiden. Bukan hanya dikomunikasikan, tapi didukung oleh Presiden. Tapi implementasi ini yang kemudian Presiden, ya karena melihat ada yang mengantri panjang. Nah ini mohon maaf tadi saya luruskan ya. Ibu Yoni ya yang meninggal itu setelah dicek oleh kepolisian setempat, oleh Polsek di Pamulang, itu beliau itu tidak mengantri langsung ya. Lalu yang kedua, beliau tidak meninggal di dalam antrian. Nah, ini misinformasi yang harus saya luruskan. Jadi beliau memang sudah ada katakanlah penyakit dalam yaitu darah tinggi dan lain-lain, kemudian beliau meninggal. Tapi pun demikian, Presiden bukan hanya melihat dan mendengar, tapi juga merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat yang mengantri. Jadi Presiden juga turut prihatin, maka kemudian Presiden menginstruksikan untuk begini, yang tadinya pengecer harus bertransformasi dulu menjadi subpangkalan, baru kemudian bisa melakukan transaksi, kemudian dibatalkan poin yang pertama tadi. Tidak harus menjadi subpangkalan dulu baru bisa transaksi. Ada poin yang dibatalkan, semuanya bisa berjalan paralel. Yang jelas ada faktor kelelahan, ada keringat masyarakat, ada derita masyarakat yang terjadi karena gas melon ini. Kebijakan Pak Presiden, cita-citanya salah satunya adalah layani rakyat, ciptakan kesejahteraan rakyat, hindari korupsi. Nah, sekarang Menteri SDM itu melihat bahwa di sini ada, tadi dia sudah jelas mengatakan bahwa ini ada oplosan. Berarti subsidi yang seharusnya tiba ke rakyat ada oplosan. Itu menurut saya itu ranah hukum, ranah polisi, bukan ranah kebijakan. Tapi yang dioplos itu apa? Yang dioplos ini adalah barang subsidi. Berarti di sini ada kebocoran. Ini yang ini dijaga oleh Menteri SDM mengeluarkan kebijakan agar supaya tidak ada kebocoran. Itu ranah kepolisian, Bang. Kemudian subsidi ini sampai kepada bukan ranah regulasi. Regulasinya itu ada di Kementerian dan di DPR. Ya, saya bisa tambahkan gini. Nah, udah, ini regulasi kan yang dibuat oleh Menteri SDM ini. Ini memang adalah cara pemerintah untuk memastikan subsidi itu tepat sasaran.